Bentar. Udah langsung mulai nih. Boleh. Kamu yang membukaan kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Jadi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Mahfud Bulwidat dengan nomor akhir NPM 0319 dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Michel Samudra dengan NPM terakhir 035. Perkenalkan nama saya Felian Prapatoni dengan NPM belakang 053. Dan berikutnya saya Muhammad Mario Subagio dengan NPM 138. oke, slide ke bawah. Oke, bab satu. Bab satu itu pendahuluan. Di situ ada latar belakang. Jadi, apa sih itu Docker? Jadi Docker tuh sebelum adanya Docker, pengembangan perangkat lunak seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk ketidakkonsistenan lingkungan pengembangan, kesulitan migrasi perangkat lunak antar mesin, dan masalah yang lainnya. Pengembang juga sering menghabiskan waktu yang signifikan untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat perbedaan konfigurasi dan depensasi perangkat lunak. Jadi Docker nih muncul sebagai solusi revolusioner untuk tantangan ini dengan menggunakan konsep kontainerisasi. Docker memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi beserta dependensisasinya ke dalam kontainer yang dapat dijalankan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Lalu next 1.2 manfaat utama Docker. Jadi manfaat utama Docker yaitu pertama, portabilitas aplikasi. Docker memastikan portabilitas aplikasi, memungkinkan pengembang untuk menjalankan aplikasi yang sama di berbagai lingkungan, dari mesin pengembangan hingga lingkungan produksi tanpa perubahan signifikan. Kedua, yaitu ada isolasi dan keamanan. Jadi Docker juga menyediakan isolasi yang kuat antar aplikasi dan dependensinya. Ketiga, yaitu ada efisiensi sumber daya. Jadi, dengan menggunakan teknologi kontainerisasi, Docker memungkinkan penggunaan sumber daya lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Kontainer dapat dengan cepat dibuat dan dihancurkan, memungkinkan skalabilitas yang lebih baik. Empat, yaitu ada manajemen dependensasi yang lebih mudah. Docker memfasilitasi manajemen dependensasi dari perangkat lunak, mengurangi konflik antar versi yang menyederhanakan proses pembaruan dan pemeliharaan. Yang kelima yaitu ada penerapan Docker di berbagai sektor. Docker tidak hanya menjadi perangkat lunak pembantu dalam pengembangan, tetapi juga telah menemukan penerapan di berbagai sektor. Contohnya di dalam dunia DevOps, Docker digunakan untuk mendukung otomatisasi dalam penerapan berkelanjutan. Di bidang bisnis, Docker memberikan solusi efisien untuk masalah manajemen aplikasi dan infrastruktur. Oke, mungkin untuk bab 2 dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke bab 2. Jadi di bab 2 ini ada tutorial untuk menginstal kontainer Docker. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah lakukan pengecekan detail terlebih dahulu pada Linux dengan mengetikkan lsb underscore release min a, yang dimana nanti outputnya akan memberikan beberapa detail informasi tentang Linux yang Anda install dalam Ubuntu. Yang selanjutnya adalah
update versi Linux yang terbaru dengan komen sudo apt minget update, yang dimana nanti akan memperbarui paket-paket yang ada di repositori apt, yang nantinya berfungsi sebagai keamanan dan kemampuan mencari paket terbaru dari Docker yang akan diinstal. Yang selanjutnya adalah melakukan instalasi Docker dengan melakukan komen pada terminal yaitu sudo apt install docker.io. Dengan itu tunggu beberapa saat maka Docker akan berhasil diinstal. Selanjutnya yang keempat, berikan aktivasi pada aplikasi Docker. Jadi untuk setelah selesai diinstal, seharusnya diberi aktivasi terlebih dahulu dengan komen sudo systemctl enable docker. Jadi komen tersebut akan berfungsi agar Docker dapat langsung otomatis aktif setiap kali sistem diboot atau diaktifkan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya melakukan pengecekan aktivasi, yaitu mengetik sudo systemctl status Docker untuk mengecek status apakah aplikasi Docker itu sudah aktif. Dapat dilakukan, maka terminal akan menampilkan gambar di bawah. Lalu, jika bagian aktif muncul running, artinya Docker telah aktif dan berhasil. Lalu, apabila pada bagian status tersebut tidak muncul running, maka perintah sudo sistemnya tidak akan memunculkan gambar. Lalu, uji coba aplikasi Docker dengan mengetik komen sudo docker run hello world. Nantinya Docker akan memunculkan mengunduh gambar hello world dari Docker Hub. Jika belum ada sistemnya, kemungkinan Docker akan membuat dan menjalankan kontainer berdasarkan gambar tersebut. Kontainer tersebut akan mencetak pesan sederhana sebagai indikasi bahwa instalasi Docker berfungsi dengan baik. Di contoh di bawah ini. Lalu ada detail version dari Ubuntu-nya dan juga Docker-nya, yaitu Ubuntu-nya 23.04 dan juga Docker-nya 24.0.5. Lalu pada komen ini ada ls release min a untuk menampilkan version dari Ubuntu-nya itu, dan juga Docker min version untuk menampilkan versi dari Ubuntu-nya. Lalu selanjutnya instalasi aplikasi dalam Docker, penambahan SQL. Penambahan SQL di Docker memberikan kegunaan seperti isolasi lingkungan, portabilitas aplikasi, skalabilitas, manajemen version, konfigurasi yang mudah diubah, memutuskan koneksi, dan pembuatan ulang cepat, kemudian pengujian dan pengembangan kolaboratif. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah membuat konfigurasi dan mengelola uh, stage MySQL dalam kontainer, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pengembangan aplikasi. Lalu uh, uh, penambahan postfix atau package dari Docker itu. Postfix di dalam Docker dapat digunakan sebagai server pengiriman email, memberikan isolasi lingkungan, memudahkan pengembangan dalam pengujian dan konfigurasinya,
dan yang mudah diulang, berperan sebagai relay email dan menyediakan manajemen version konfigurasi, keamanan dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Ini memungkinkan pengguna postfix dalam lingkungan kontainer yang lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada penutup yang berupa kesimpulan dalam rangka mengimplementasikan Docker pada sistem Linux Ubuntu. Langkah-langkah instalasi telah dijalankan dengan sukses. Pertama, Docker diinstal menggunakan perintah sudo apt install docker.io yang mengunduh dan memasang Docker pada sistem. Selanjutnya, layanan enable Docker. Proses instalasi diakhiri dengan memulai layanan Docker setelah instalasi selesai menggunakan perintah sudo systemctl start Docker. Untuk memastikan instalasi berjalan dengan baik, dilakukan verifikasi dengan menjalankan kontainer Hello World menggunakan perintah sudo docker run hello world. Hasilnya, pesan sederhana dari kontainer Hello World berhasil ditampilkan, menandakan bahwa Docker telah diinstalasi dan dikonfigurasi dengan benar pada sistem. Dengan demikian, sistem sekarang telah siap untuk memanfaatkan keunggulan Docker dalam pengelolaan dan penyebaran kontainer aplikasi. Dengan begitu, Docker telah mengubah paradigma pengembangan perangkat lunak, membawa efisiensi, konsistensi, dan probabilitas yang sebelumnya sulit dicapai. Sebagai alat yang memungkinkan kontainerisasi aplikasi, Docker terus mendorong inovasi dalam pengembangan perangkat lunak dan menjadi elemen kunci dalam pergeseran menuju lingkungan pengembangan dan produksi yang lebih efisien dan adaptif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.